Halo anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini Bu Dina akan membahas materi sistem reproduksi vegetatif buatan. Yuk kita mulai. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk tanpa melalui proses penyerbukan. Hanya melibatkan bagian tubuh induknya dan menghasilkan individu baru yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kali ini, dalam video ini kita hanya akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Antara lain, yang pertama adalah mencangkok, stek batang, merunduk, menyambung atau mengenten, dan okulasi. Kita bahas satu persatu mulai dari mencangkok. Mencangkok adalah mengupas kulit batang kambium secara melingkar sehingga bersih, kemudian melapisinya dengan media tanah dan membungkusnya dengan sabut kelapa, hijau atau plastik supaya tumbuh akar. Jika akar sudah muncul, akar yang kokoh, maka batang tersebut sudah bisa dipotong dan bagian atas ditanam di tempat lain. Tahap-tahap mencangkok yang pertama, pengupasan kulit batang dan kambium secara melingkar. Jadi setelah dikupas kulitnya, kambiumnya harus dibersihkan dengan cara dikerik. Kemudian siapkan plastik dan masukkan tanah ke dalam plastik. Lalu buka kantong plastik tersebut dengan cara dibelah. Langkah ketiga, cabang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam plastik yang berisi tanah. Setelah dimasukkan, lalu ikat dengan kencang hasil cangkokan tersebut. Teknik pencangkokan yang efektif dan efisien telah selesai. Mudah bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah. Namun, tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan kambium. Mengapa demikian? Nah, itu PR bagi kalian. Lanjut, contoh tumbuhan yang dapat dicangkok antara lain jambu air, sawo, jeruk. Tanaman yang lain kalian dapat mencari sendiri. Keuntungan dari mencangkok antara lain 1. Tanaman hasil cangkokan cepat berbuah, batang tidak terlalu tinggi. Sifat tanaman hasil cangkokan sama persis dengan induknya. Namun ada juga kelemahan atau kerugian dalam mencangkok, yaitu tumbuhan hasil cangkokan kurang kokoh karena perakarannya dangkal. Tumbuhan tidak berasal dari biji. 2. Tingkat kematian pada saat pencangkokan cukup tinggi. Lanjut, merunduk. Merunduk adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak, tetapi kita harus menimbun batang tanaman dengan tanah. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar. Jadi, salah satu batangnya ditundukkan ke tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Contoh tanaman yang dapat dirundukkan yaitu stroberi. Ini stroberinya. Batangnya dirundukkan pada pot-pot terpisah. Nanti kalau sudah tumbuh akar dan tunasnya, ini dipotong, dia akan berdiri sendiri sebagai tumbuhan baru. Lanjut, stek. Stek adalah menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru terlebih dahulu. Stek dibedakan menjadi 3 macam. Stek batang, contohnya pada ketela pohon, tebu, sirih. Stek daun, cocor bebek, begonia, sansevieria. Stek tangkai, kembang sepatu, dan mawar.
Ini contoh stek batang pada singkong. Jadi tanpa menunggu tumbuhnya akar, batang singkong dipotong, ditanam di dalam tanah, nanti akan tumbuh akar dan tunas. Ini stek singkong, dan yang sebelah kanan adalah stek pada bunga mawar. Bisa juga tidak langsung ditanam, contohnya pada bunga mawar direndam di dalam air sampai tumbuh akar, kemudian baru ditanam. Contoh stek daun adalah pada daun sansevieria. Lanjut, menyambung atau mengenten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh, pada tanaman mangga, pohonnya kokoh tetapi buahnya asam, maka disambung dengan atasnya adalah tanaman mangga yang buahnya manis, maka akan dihasilkan tanaman yang sifat unggulnya adalah pohon kokoh dan buahnya manis. Ini adalah cara menyambung. Jadi batang yang bawah ini dibelah seperti ini, kemudian batang yang atas dipotong menyesuaikan agar sesuai dengan batang yang bawah, kemudian diikat. Contohnya bisa dengan tali rafia, apa saja. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang masih satu familia atau sekeluarga, misalnya tomat dengan terong, singkong karet dengan singkong biasa. Contoh yang lainnya, bunga sepatu, kopi, dan durian. Menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas dari tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi tanaman dari A, misal ini adalah tanaman dengan bunga berwarna putih, maka tunasnya dipotong, dikupas, dilepas, kemudian digantikan oleh tanaman dari bunga B yang sejenis tetapi berbunga warna merah, ditempel dengan ukuran potongan sama dengan tunas yang pohon A. Setelah ditempel, diikat. Nanti beberapa hari kemudian akan muncul tunas. Tunas yang muncul ini akan berwarna merah. Jadi pohon itu akan mempunyai tanaman bunga yang berwarna merah dan putih. Pada dasarnya tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Yang sering adalah mawar. Mawar yang dijual bagian bawahnya adalah pohon dari tanaman mawar pagar rambat yang sangat kuat, kokoh, tetapi diokulasi atau ditempel dengan tunas dari mawar yang bunganya besar dan indah. Contoh lain yang bisa diokulasi misalnya mangga mana lagi dengan mangga aromanis, maka satu pohon akan memproduksi dua jenis buah yaitu mangga lagi dan aromanis. Contoh lainnya belimbing dan alpukat. Demikian anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya.